Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe ya Bapak Ibu. Kembali kita akan berbagi informasi kali ini terkait ini untuk kabar gembira ya Bapak Ibu, rekan-rekan para pekerja, buruh di perusahaan ya terkait tunjangan hari raya ini hampir berhari raya Bapak Ibu. Ada edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja terkait THR ya Bapak Ibu ya rekan-rekan. Baiklah langsung saja kita akan lanjutkan informasinya. Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih Bapak Ibu, kembali kita akan lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu ada Menteri Tenaga Kerja terbitkan surat edaran THR keagamaan tahun 2023. Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menerbitkan surat edaran nomor M-2HK.4 00 Romawi 3 2023 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi pekerja buruh di perusahaan. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Mengatakan pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari dalam hari raya sebelum 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ini dibayarkan penuh Bapak Ibu rekan-rekan, wajib dibayarkan penuh dan dibayar paling lambat 7 hari H-7 Bapak Ibu ya. Lanjutkan, THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Tidak boleh dicicil Bapak Ibu. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini, kata Menakar dalam konferensi pers kebijakan pembayaran THR keagamaan tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa 28 Maret 2023. Menteri Tenaga Kerja menjelaskan THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini semua terkena ya Bapak Ibu ya. Adapun terkait besaran THR pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Ini Bapak Ibu yang sudah lebih dari 12 bulan diberikan 1 bulan penuh ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Ia mengatakan terkait ketentuan mengenai besaran THR dimungkinkan perusahaan memberikan THR yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Jadi dimungkinkan lebih besar juga tergantung perusahaannya ya. Dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja atau PK, peraturan perusahaan atau PP, perjanjian kerjasama PKB, perjanjian kerja bersama PKB atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut. Jadi jika sudah terbiasa memberikan lebih dari 1 bulan ya berarti harus mengikut yang itu ya Bapak Ibu ya. Ia juga mengatakan terkait upah 1 bulan ini ada kekhususan pengaturan bagi pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja harian lepas. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Adapun bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. Jadi detail ya Bapak Ibu ya. Dalam SE ini juga ada ketentuan perhitungan upah 1 bulan bagi pekerja atau buruh dengan upah satuan hasil.
Untuk pekerja atau buruh ini, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Ia juga mengatakan hal yang penting untuk digarisbawahi terkait dasar perhitungan THR yang menggunakan upah ini, menurutnya, bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, maka perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut. Ini penting untuk digarisbawahi karena THR adalah hak-hak lainnya selain upah, tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tersebut, ucapnya. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2023, ia meminta kepada para gubernur dan jajarannya untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Jadi diharapkan lebih awal Bapak Ibu ya, lebih dari 7 ya. Ia juga meminta para gubernur agar membentuk pos komando satuan tugas, posko satgas, ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota yang terintegrasi melalui website ini ya Bapak Ibu. Dan mengawasi pelaksanaan pemberian THR keagamaan di wilayah masing-masing. Ini adalah info dari Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja ya Bapak Ibu ya, di portalnya Kemenaker. Tapi mudah-mudahan aturan ini bisa diterapkan ya bagi Bapak Ibu, rekan-rekan para pekerja di perusahaan atau buruh ya. Karena aturannya sudah ada, cuma nanti implementasinya di lapangan bagaimana. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk bagian dari yang sesuai dengan peraturan ini ataupun lebih ya, sehingga akan segera mendapatkan tunjangan hari rayanya ya Bapak Ibu ya. Selamat. Oke Bapak Ibu, demikian informasi kali ini ya, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti informasi ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya Bapak Ibu. Kita akan ketemu di informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.